Saudara-saudara, seberdosanya orang, dia masih punya rasa bersalah. Tapi kalau orang sudah kategori jauh dari Tuhan, biasanya sudah tidak ada perasaan bersalah. Alkitab mengatakan dengan gambaran perasaannya sudah tumpul, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Baik, shalom ibu bapak yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi malam ini bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam renungan malam bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, izinkan saya menyampaikan firman Allah yang terambil dari kitab Yunus. Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Sebenarnya lengkap, tapi saya mau hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ke-3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu ia naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ibu bapak sekalian, malam ini saya mau bicara tentang orang Kristen yang hidupnya jauh dari Tuhan, atau ciri khas orang yang hidup jauh dari Tuhan. Sekali lagi tema kita malam hari ini, ciri orang yang jauh dari Tuhan. Ibu bapak sekalian, kalau kita membaca tadi, beberapa kali Tuhan menyampaikan kata yang sama, yaitu ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ayat 3 berkata begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat. Ayat terakhir dia tutup dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3 sudah muncul 2 kali kata jauh dari hadapan Tuhan. Kesimpulannya, Yunus itu adalah seorang nabi. Ternyata seorang nabi bisa jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak menjamin bahwa kita orang Kristen kita dekat dengan Tuhan. Tidak menjamin bahwa seorang pendeta pun kelihatan dia dekat Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang nabi bernama Yunus, kata Alkitab, pergi jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bikin konsep, ciri khas orang yang jauh dari Tuhan. Saya sering bilang bahwa kadang-kadang kita tidak terasa bahwa kita ternyata masuk dalam kategori orang yang jauh dari Tuhan. Kita berada dalam gereja, kita berada dalam rumah Tuhan, bahkan mungkin kita melayani Tuhan, tapi kita dikategorikan sebagai orang yang jauh dari Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara jangan berpikir orang yang jauh dari Tuhan adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Allah. Tidak. Orang yang jauh dari Tuhan tidak selamanya mereka yang tidak tahu gereja, tidak tahu beribadah. Orang yang jauh dari Tuhan bisa saja orang gereja, bisa saja kita yang menyebut anak Tuhan. Bahkan, kalau saya mau bilang kita mungkin seperti Nabi Yunus. Nabi berarti seorang hamba Allah. Tapi Alkitab bilang dia hidup jauh dari Tuhan. Nah, ciri khas orang yang jauh dari Tuhan di zaman modern ini punya 4 ciri. Saya berharap kita coba dengar baik-baik khotbah ini, ikuti khotbah saya perlahan-lahan. Dan saudara akan mendapati apakah saudara ini kategori ada di dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Saudara masih ingat cerita mengenai anak bungsu dan anak sulung di dalam perumpamaan Injil? Ada anak bungsu yang dikatakan terhilang, tapi menurut saya
dalam konteks itu anak sulung pun terhilang. Dia ada di seputaran bapaknya, tapi dia tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, kembali pada tema saya, jauh dari hadapan Tuhan. Kiranya khotbah ini membuat cermin di hadapan kita. Apakah kita masuk kategori jauh dari hadapan Tuhan? Kalau saudara lihat orang yang jauh dari Tuhan, hidup jahat, hidup tidak benar, lalu saudara berkata, pantas kok dia siang malam, sudah tahu sembahyang, sudah tahu ibadah, tidak tahu ibadah, tidak tahu berdoa. Mungkin kita anggap mereka kategori orang jauh dari Tuhan. Tapi saya akan bukakan, dan betapa terkejutnya Anda dan saya, ternyata kita yang sebut sebagai anak Tuhan, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, kita bisa dikategorikan sebagai orang yang jauh dari Tuhan. Nah, mari kita langsung pada poin khotbah saya. Ciri khas orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Saudara lihat sekali lagi. Nabi Yunus adalah hamba Tuhan, tapi dia disebut sebagai orang yang jauh dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan dapati Anda dan saya namanya Kristen, namanya orang percaya, namanya ada di gereja, namanya tercatat di anggota gereja, tapi di hadapan Allah Anda dan saya disebut sebagai orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Yang pertama, ciri khas yang pertama, ibu bapak sekalian, ciri khas orang yang jauh dari hadapan Tuhan adalah, yang pertama adalah, saudara-saudara, orang yang tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan atau firman Allah. Ciri orang yang jauh dari Tuhan bukan orang yang tidak pernah ke gereja saja, tapi orang yang di gereja. Tetapi poin pertama, orang yang jauh dari hadapan Tuhan adalah, orang yang hidup jauh dari Tuhan adalah, orang itu hidupnya tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita baca. Saudara lihat, kita akan di dalam ayat yang ke-1 dari pasal 1 Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah, Alkitab bilang kemana? Ke Niniwe. Kota yang besar itu, jelas kota yang besar itu namanya Niniwe. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepada. Saudara lihat, Tuhan suruh kemana? Ke Niniwe. Tetapi ayat 3 berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa jauh dari Tuhan. Tapi dari teks ini kita belajar, orang yang jauh dari Tuhan tidak selamanya fisiknya jauh dari Tuhan. Tapi saudara lihat, ciri khas orang yang jauh dari hadapan Tuhan, pertama, dia berjalan tidak sesuai firman Allah. Tuhan suruh dia ke Tarsis, atau Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia ke Tarsis. Saudara, waktu saya baca mengenai antara Tarsis dan Niniwe, itu bertolak belakang. Jadi seperti kalau Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri. Kalau Tuhan suruh ke depan, kita ke belakang. Kira-kira begitu. Jadi Tarsis dan juga Niniwe itu berlawanan arah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita menyebut kita Kristen, kita ada dalam gereja, kita melayani Tuhan. Tetapi jangan sampai hidup kita tidak taat kepada firman Allah. Kita tidak pernah dengar-dengaran firman Allah, kita berontak kepada firman Allah, kita protes firman Allah, kadang-kadang kita kritik orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, saudara-saudara, kalau ini tipe Anda, maka dengar, kita sedang ada di dalam ciri khas pertama. Kita ada sebagai orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab bilang jangan berzina, jangan berzina. Kalau Alkitab bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau Alkitab bilang jangan merampok, jangan merampok, saudara-saudara. Apa artinya? Bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang harus dari hari ke hari kita mau berjalan sesuai firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati, sekali lagi, tapi kadang-kadang kita berontak dengan alasan kita kan masih manusia biasa. Betul, setiap kita masih manusia biasa. Tapi itu tidak boleh memiliki alasan bahwa kita harus memberontak kepada firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati, jadi ciri pertama, kalau saudara melanggar firman Allah, saudara tidak taat firman Allah, saudara tidak suka dengar firman Allah, apalagi melakukan firman Allah, Anda masuk dalam kategori sebagai orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mulai bercermin dan ternyata kita mulai sadar bahwa kita ternyata dalam gereja, tapi kita disebut sebagai orang yang jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena tadi ketika kita melanggar firman Allah, ketika kita berontak kepada firman Allah, kita masuk dalam kategori pertama sebagai orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Yang kedua,
Ciri khas orang yang jauh dari hadapan Tuhan, sekali lagi tidak bicara fisik. Anda mungkin ada di gereja, Anda mungkin ada dalam pelayanan, Anda mungkin ada dalam kegiatan rohani. Tetapi ciri khas kedua ini saya lihat banyak kali ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hilang rasa. Saudara-saudara, hilang rasa. Apa itu hilang rasa? Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus, perhatikan ini. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Lihat, saudara-saudara, orang lagi ketakutan karena ada badai. Badai itu akibat dari teguran Tuhan. Ternyata Yunus yang harusnya merasa bersalah, justru dia tidur enak. Dia tidak merasa bersalah, saudara-saudara. Ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yunus coba bersembunyi. Padahal Tuhan sudah tegur nih, badai pertama, angin besar, orang ketakutan. Terbalik, Yunus turun ke paling bawah dari kapal itu. Lalu Alkitab mengatakan dia tidur tenang. Dia tidak ada rasa bersalah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara hati-hati. Ciri khas orang yang jauh daripada Tuhan adalah hilang rasa. Perasaannya, kata Alkitab, telah tumpul. Buat dosa tidak rasa bersalah. Buat dosa tidak lagi rasa tertuduh. Mencuri juga tidak rasa tertuduh. Menghancurkan orang lain tidak rasa bersalah. Saudara-saudara hati-hati. Ini adalah ciri khas kedua dari orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Khotbah sudah tidak pernah lagi bisa menyentuhnya. Teguran-teguran tidak lagi bisa menyentuhnya. Saudara-saudara, ini yang saya sebut hilang rasa. Saudara-saudara, saya masih ingat waktu masih kecil, kalau saya masuk ke kamar papa saya, biasanya papa saya karena umurnya sudah mulai bertambah, jadi suka lupa. Jadi kadang-kadang beliau lupa dengan uang yang ada di saku bajunya. Atau kuncinya lupa di depan lemari, saudara-saudara. Nah, dasar anak-anak. Saya masuk, lalu orang Kupang bilang rogo di saku. Ambil papa puang. Atau yang kedua, saya ambil kunci, perlahan-lahan saya buka supaya tidak terdengar. Tapi saudara tahu, sekalipun saya waktu itu belum kenal Tuhan dalam, saya belum bertobat, tapi walaupun papa tidak tahu, tapi setiap kali ketemu papa ada rasa seperti tertuduh. Oh, jangan-jangan papa tahu. Oh, jangan-jangan papa tahu. Oh, jangan-jangan papa tahu. Saudara-saudara, seberdosanya orang, dia masih punya rasa bersalah. Tapi kalau orang sudah kategori jauh dari Tuhan, biasanya sudah tidak ada perasaan bersalah. Alkitab mengatakan dengan gambaran perasaannya sudah tumpul. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hati-hati. Kalau engkau buat salah lalu engkau tidak ada lagi rasa tertuduh. Engkau tidak melayani, engkau tidak rasa tertuduh. Engkau tidak beribadah, engkau tidak rasa tertuduh. Engkau tidak berdoa, engkau tidak rasa tertuduh. Engkau tidak baca Alkitab, engkau tidak rasa tertuduh. Saya merasa bahwa Anda dan saya harus setuju bahwa kita sedang jauh dari hadapan Tuhan. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan pasti rindu melakukan apa yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, sebelum saya baca yang ketiga, saudara, Efesus 4 ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, orang yang jauh dari hadapan Tuhan bisa seorang pendeta. Kita tahu di Surabaya baru-baru ada kasus besar. Ada seorang pendeta yang khotbah dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya didapati bahwa dia hidup dalam pelecehan seksual belasan tahun dengan seorang
jemaatnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bukan orang sempurna. Saya dan saudara bukan orang sempurna. Kita pernah gagal. Dan setiap orang punya potensi untuk gagal. Daud yang hebat gagal. Goliat yang hebat gagal. Anda dan saya juga punya kesempatan untuk gagal. Tetapi maksud saya adalah, ciri khas orang yang dekat Tuhan, pasti di waktu dia buat salah, dia merasa tertuduh. Tapi orang yang jauh dari hadapan Tuhan, kelihatan dia ada di gereja, tetapi perasaannya telah tumpul. Buat dosa pun dia rasa tidur enak, tidur nyaman. Bikin rusak orang anak perempuan juga dia tidur nyaman. Bikin rusak orang berumah tangga pun dia tidur nyaman. Kenapa? Ini yang saya sebut. Anda Kristen, tapi Anda telah jauh dari hadapan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan kasih kita kembali kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang jauh dari hadapan Tuhan adalah gampang frustrasi dan suka bertindak dengan cara-cara bodoh. Sekali lagi yang ketiga, Anda tidak perlu kasih tahu saya Anda sedang jauh dari Tuhan atau tidak. Tetapi orang yang jauh dari hadapan Tuhan, ciri yang ketiga adalah gampang frustrasi dan suka bertindak bodoh dalam hidup mereka. Ayat 12. Ketika badai telah terjadi, ayat 12 berkata, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Bayangkan, mereka tidak minta untuk Yunus dibuang ke dalam laut, tapi Yunus sudah frustrasi lebih dahulu. Oh, ini saya nih. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dan dia berkata, buang saya ke laut. Ya, saya sebut sebagai frustrasi dan tindakan bodoh. Buat apa? Harusnya dia cukup mengaku. Dan pasti badai itu berhenti. Tapi dasar orang yang jauh dari Tuhan, saudara, bukan hanya mereka langgar firman Allah, menentang firman Allah, tapi perasaan mereka telah tumpul. Yang ketiga, selalu gampang frustrasi dan suka bertindak bodoh. Saudara-saudara, hidup kita ini memang semua orang punya rasa frustrasi. Tapi biasanya orang yang jauh dari hadapan Tuhan, mungkin karena dia jauh dari Tuhan, sehingga tidak ada petunjuk Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi badai, dia gampang frustrasi karena tidak ada pegangan di dalam hidupnya. Orang yang dekat Tuhan memang sama-sama hadapi badai, tapi karena dia menyadari dia dekat Tuhan, maka dia bisa menggapai tangan Allah. Sebaliknya, orang yang jauh dari hadapan Tuhan, karena dia tidak ada pegangan, maka hidupnya gampang frustrasi. Dan kadang-kadang tindakannya tindakan apa? Bodoh, saudara-saudara. Tidak heran orang buang diri di jembatan Liliba, gantung diri, minum racun, minum baygon. Banyak hal bodoh yang kita lakukan. Ya, itu yang saya sebut bahwa orang yang jauh dari hadapan Tuhan adalah orang yang paling bahaya. Kenapa? Karena tadi saya bilang, pertama, dia gampang frustrasi, segala sesuatu dianggap sebagai frustrasi, dan yang paling penting, dia tindakannya selalu bodoh. Kenapa selalu bodoh? Karena jauh dari Tuhan. Kenapa selalu bodoh dihubungkan dengan jauh dari hadapan Tuhan? Sebab ketika dia jauh dari hadapan Tuhan, otomatis dia tidak dapat penghiburan dari Tuhan, otomatis dia tidak dapat petunjuk firman Allah, otomatis dia tidak dapat apa? Pesan firman Allah. Misalnya, kalau saudara dekat Tuhan, mungkin saudara punya masalah, waktu saudara frustasi, Tuhan berkata, jangan takut, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku beri kelegaan. Jadi orang yang dekat Tuhan bukan berarti dia tidak ada badai, dia tidak ada persoalan, dia ada. Tapi dia karena dekat dengan Tuhan, dia selalu mendapatkan pesan-pesan Tuhan untuk menghibur dan menguatkan dia. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan, karena resikonya terlalu besar. Saudara-saudara, menjadi frustrasi dan tindakan-tindakan kita bodoh, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, tidak heran, saudara-saudara, ada orang yang punya masalah, maaf. Ada orang yang punya masalah karena dia jauh dari hadapan Tuhan, bukan hanya dia bunuh diri. Saudara-saudara tahu, ketika ada persoalan dalam hidup mereka lari ke minuman keras, mereka lari ke tempat diskotik, mereka lari ke tempat klub-klub malam. Kenapa mereka lari dengan obat-obat terlarang? Mengapa demikian? Itu yang saya bilang. Orang yang jauh dari hadapan Tuhan, lambat atau tapi pasti bahwa akhirnya kelihatan tindakan-tindakanmu adalah tindakan-tindakan bodoh yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan akibatnya bukan berdampak kepada orang lain, berdampak pada dirimu sendiri. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ini yang paling mengerikan. Orang yang jauh dari hadapan Tuhan, ciri khasnya adalah ini yang paling puncak, yaitu susah berubah
susah bertobat walaupun sudah ditegur ulang-ulang. Saudara-saudara dengar, ciri khas yang terakhir daripada orang yang jauh dari hadapan Tuhan adalah susah bertobat, susah berubah, sekalipun sudah ditegur berulang-ulang. Ayat 15-17 saya coba baca ya ibu bapak. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Sebenarnya keputusan terakhir Tuhan atau menghentikan badai ini sebenarnya waktu angin pertama. Harusnya Yunus sudah sadar, tapi teguran pertama tidak mengguncang. Walaupun orang lain sudah ketakutan, Yunus turun tidur di bawah. Yang kedua di dalam ayat 15, dicampakkan. Saudara lihat, sudah dicampakkan di tengah laut. Siapa yang tidak takut? Tapi Yunus masih tenang. Saudara lihat, kalau orang jauh dari hadapan Tuhan itu biar tegur sudah kedua kali pun, dia santai. Seperti ini biasa saudara-saudara. Yang menarik adalah, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan. Orang yang dekat dengan Tuhan, itu sekali saja dia buat salah, dapat teguran langsung dia bertobat. Aduh Tuhan, beta susah, saya susah. Yunus tidak. Ayat 16 berkata orang lain sudah takut karena ada kesalahan. Yunus tidak, walaupun sudah dilempar kedua ya. Ini sudah teguran kedua. Dan teguran ketiga ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudaraku, lihat. Sampai akhirnya dia ditelan ikan. Itu mungkin baru dia sadar. Tapi lihat 3 kali. Dia tidak sadar, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Untung Alkitab tidak bilang dia dimakan lalu dia mati. Untung dia dikasih kesempatan hidup. Nah demikian dengan hidup kita saudara-saudara. Orang yang jauh dari hadapan Tuhan, dengar. Ciri khas yang paling mengerikan adalah sudah tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Yang tadi saya bilang, sulit berubah. Sulit berubah, sulit bertobat. Istilahnya orang Kupang, kepala batu, saudara-saudara. Tegar tengkuk kata orang Israel. Saudara, kalau sudah tipe ini paling bahaya. Tegur sudah ulang-ulang tapi tidak mau dengar. Papa omong sone mau dengar, mama omong sone mau dengar, kakak omong sone mau dengar, keluarga omong sone mau dengar, tidak mau dengar. Saudara-saudara hati-hati. Saudara sedang pada puncak daripada kehidupan yang jauh dari hadapan Tuhan. Saudara sedang ada pada titik terakhir dari kesabaran Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara sudah sampai pada titik ini, saudara sedang pada puncak kesabaran Tuhan, dan berhati-hatilah. Saudara-saudara, banyak kali saya menemukan orang-orang cukup keras kepala, keras hati. Saudara, sakit sudah datang, miskin, kegagalan sudah datang, rumah tangga berantakan, atau apapun, saudara-saudara. Semua sudah terjadi. Anak sudah panas tinggi, sudah kejang-kejang, sudah dibawa rumah sakit ulang-ulang. Tapi saudara tidak juga merasa bersalah di hadapan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara, selang sudah ada di hidung, selang sudah ada di mana-mana, sudah pasang kateter. Tapi Anda belum salah juga. Stroke sudah melanda, kanker sudah melanda, kehidupan sakit penyakit. Saya tidak bilang bahwa semua sakit adalah dosa. Tapi Anda yang tahu bukan? Tapi saya mau bilang sama saudara, orang yang jauh dari hadapan Tuhan adalah orang yang punya tipe terakhir. Sudah ditegur berulang-ulang. Bukan hanya ditegur oleh manusia. Bukan hanya ditegur oleh pendetamu. Bukan hanya ditegur oleh gembalamu. Tapi sudah ditegur langsung oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya sering bilang, jemaat, lebih baik ketika Tuhan pakai firman Allah lewat khotbah pendetamu bertobat. Daripada Tuhan pakai firman yang lain yang saya sebut sebagai firman ojek. Lari naik saudara, baru saudara pun gigi terlepas, baru saudara mau bilang Tuhan ampuni saya. Terlambat. Jangan tunggu corona sikat kita baru kita mau bertobat. Jangan tunggu penyakit besar menyentuh kita baru kita mau bertobat. Tapi sekaranglah saatnya. Kiranya firman Allah ini mengingatkan kita, mari mengasihi Tuhan, karena tidak ada yang rugi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan menjelang Tuhan datang. Mari kita dekat Tuhan menjelang teguran-teguran Tuhan. Salah satunya lewat corona, kita anggap sebagai teguran Tuhan. Untuk apa? Supaya kita datang kepada Tuhan, berbalik kepadanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik
lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.